Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya juga agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 518 bertepatan dengan bab ke 2504. Wuki juga sangat pintar. Kalau tidak, mana mungkin bisa begitu terampil dalam metode mencuci otak gadis muda. Sayangnya kepintarannya pada akhirnya membuat dia mengambil jalan yang salah, diubah menjadi sebuah pajangan oleh Yi-Chen. Mereka berdua keliling di sekitar kampus. Mike lalu mengatakan, "Kakek buyut, apakah menurut Anda master yang memberikan petunjuk psikologis pada putra Donghai ada di kampus ini?" Mai Cheng Xin menggeleng kepala berkata, "Aku tidak bisa memastikan hal ini, tapi menurutku saat terjadi sesuatu pada putra Donghai ada di kampus ini, tidak peduli orang itu ada di kampus ini atau tidak, harus mulai cari petunjuk di sini." Selesai berbicara, Ma Cheng Xin berpesan, "Mike, kamu masih muda. Sambil menunggu waktu pembelajaran, cari beberapa pelajar untuk menanyakan masalah Wuki, terutama siapa saja yang berhubungan dengannya sebelum terjadi kecelakaan itu. Pasti harus cari tahu dengan jelas dulu." "Baik, kakek buyut." Pada saat ini, sebuah mobil BMW 530 perlahan lewat di samping mereka berdua. Orang yang duduk jok pengemudi adalah Yi-Chen. Dia telah meminta Wang Dongsu membuat janji temu dengan He Yuanjiang terlebih dahulu. Jadi langsung berkendara ke dalam kampus. Begitu mendengar telah membuat janji temu dengan Profesor He, satpam bukan hanya tidak menghalangi, masih penuh antusias memberitahu Yi-Chen rutenya. Saat ini Yi-Chen kebetulan melewati danau buatan di Universitas Finance dan Ekonomi Jinling. Ini merupakan kedua kalinya Yi-Chen datang ke Universitas Finance, Ekonomi dan Ekonomi di Jinling. Terakhir kali atas permintaan Qin Oksu datang untuk membujuk murid perempuan yang ingin bunuh diri itu. Terakhir kali itu juga dia baru tahu di kampus ternyata ada sampah yang khusus mencuci otak anak gadis, membuat para gadis menyiksa diri sendiri dan bunuh diri. Oleh karena itu, dia memberi sedikit petunjuk psikologis pada Wuki, langsung membuat hidup Wuki menjadi suram. Yi-Chen sedang menghela napas di dalam hati. Pandangannya tertarik oleh satu orang tua dan satu anak muda yang sedang berjalan. Usia pemuda itu tidak terlalu besar kelihatannya, hanya berusia 20-an, namun orang tua di sebelahnya sudah penuh rambut putih. Kelihatannya sudah berusia 80-90-an tahun. Yi-Chen merasa bahwa orang tua itu sudah sangat berumur, tapi tampaknya tubuh dan jiwanya relatif kuat. Langkah ketika berjalan stabil dan kokoh, bahkan sedikit agak santai. Sedangkan pemuda yang ada di sebelahnya kelihatannya sedang menuntun. Sebenarnya hanya dilakukan untuk dilihat orang saja. Orang tua ini sama sekali tidak perlu dituntun oleh orang. Yang membuat Yi-Chen merasa lebih aneh adalah dia merasa di tubuh orang ini ada aura yang familiar. Perasaan seperti ini sangat mirip dengan Lai Qinhua yang dia temui di Gunung Yeling waktu itu. Namun Yi-Chen tidak banyak berpikir, langsung menarik mobil melewati mereka berdua. Yang lebih dia pedulikan sekarang adalah pertemuan dengan He Yuanjing nanti. Ini adalah pertama kalinya Yi-Chen menggunakan identitas ketua dewan grup di Hao untuk bertemu dengan orang. Walaupun saat pertama kali bertemu Wang Dongsu, identitas yang dia gunakan juga tuan muda keluarga Yi, bukan ketua dewan grup di Hao. Jadi di dalam hatinya tetap agak khawatir. Jika bisa membujuk He Yuanjing bekerja sama dengan dirinya, maka semua itu akan mudah diurus. Tapi jika tidak bisa meyakinkannya, maka identitasnya sebagai ketua dewan grup di Hao bukankah sia-sia terekspos. He Yuanjing bukan bawahannya, maka dia
akan menjadi sebuah faktor yang tidak bisa dikendalikan. Begitu rahasia digenggam oleh orang yang tidak bisa dikendalikan, maka kemungkinan terbesar akan meningkat banyak. Apakah He Yuanjiang akan memberitahu Han Meking atau tidak? Apakah Han Meking akan memberitahu ayah mertuanya di dalam hati Yichen? Hal ini juga tak berdasar. Namun untuk saat ini proyek ini sangatlah penting. Jadi dia hanya bisa berusaha untuk membicarakannya dengan He Yuanjiang, berjuang menaklukkan orang hebat ini. Yichen mengendarai mobil sampai di bawah gedung administrasi Universitas Minyan dan Ekonomi di Jinling sesuai nomor kamar yang diberitahu oleh Satpam. Dia tiba di depan kantor wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Setelah ragu-ragu sejenak, Yichen mengetuk pintu. Setelah 3 ketukan dari dalam terdengar suara He Yuanjiang, silakan masuk. Yichen membuka pintu dan masuk. Langsung melihat He Yuanjiang yang mengenakan setelan jas formal, saat ini sedang memakai kacamata, duduk di depan meja kerja sambil melihat data. Setelah beberapa detik ia meletakkan dokumen di tangannya, mendongak melihat ke arah Yichen, seketika agak terkejut. Kemudian dia bertanya dengan kaget, "Yichen, bagaimana kamu bisa ke sini?" Yichen melihat wajah yang penuh keterkejutan, langsung tahu bahwa dia tidak mengaitkan dirinya dengan identitas ketua Dewan Grup Dihau. Oleh karena itu, dia tersenyum tipis, berkata dengan serius, "Apa kabar Profesor He? Aku meminta Dongsu menggantikanku membuat janji temu dengan Anda." Seketika He Yuanjiang langsung berdiri, terkejut sekali sambil berkata, "Kamu adalah ketua Dewan Grup Dihau?" Yichen menganggukkan kepala dengan jujur mengatakan, "Benar, Profesor He, aku memang ketua Dewan Grup Dihau." Ya Tuhan, He Yuanjiang tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Kemarin saat aku lari bersama Bibi Han kamu, dia masih mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah ahli Feng Shui. Sepertinya ini terlalu berbeda jauh dengan identitas ketua dewan sebuah grup." Yichen sambil tersenyum berkata, "Yang disebut ahli Feng Shui hanyalah rumor di antara beberapa teman yang ada di Jinling. Aku memang pernah mendalami sedikit Feng Shui, tapi secara keseluruhan bisnisnya relatif kecil, tidak layak untuk dibicarakan." Selesai berbicara, dia menjelaskan lagi mengenai identitas ketua Dewan Grup Dihau. "Aku berharap Profesor He, Anda bisa membantu aku merahasiakannya. Identitasku ini bahkan istri, ayah mertua, dan ibu mertuaku juga tidak tahu. Jadi mohon kamu jangan memberitahu siapapun, terutama Bibi Han." He Yuanjiang tidak bisa menahan diri bertanya, "Ada satu hal yang aku tidak terlalu jelas, identitas yang begitu besar. Sebenarnya bagaimana kamu menyembunyikannya dari istri, ayah, mertua, serta ibu mertua? Apakah mereka tidak tahu apa-apa tentang seluruh proses mendirikan grup Dihau?" Yichen menjelaskan, "Meskipun sekarang grup Dihau adalah milikku, tapi bukan aku yang mendirikannya. Grup Dihau sudah berdiri hampir 10 tahun, sedangkan aku baru mengambil alih grup Dihau musim panas tahun lalu. Mengenai orang-orang rumah utamanya, karena beberapa alasan pribadi, untuk sementara tidak terlalu leluasa memberitahu mereka." He Yuanjiang terdiam sejenak, mengangguk dengan pelan, berkata, "Baik, aku berjanji padamu tidak akan memberitahu hal ini pada orang lain. Namun aku tidak terlalu paham apa tujuanmu mencariku hari ini." Yichen dengan serius mengatakan, "Akhir-akhir ini industri pengiriman laut sedang melambung. Aku pribadi ingin berinvestasi dalam bisnis ini, tapi aku kekurangan orang berbakat dalam manajemen." Selesai berbicara, Yichen melihat He Yuanjiang, lanjut mengatakan, "Dongsu memperkenalkan kamu kepadaku. Katanya kemampuanmu sangat kuat. Dia juga sangat menghormatimu. Jadi aku ingin bertanya kepadamu, Profesor He, apakah kamu tertarik untuk bekerja sama denganku?" Setelah mendengarkannya, He Yuanjiang menggelengkan kepala penuh ketulusan mengatakan, "Maaf Tuan Yi, sejak aku pergi mengajar di MIT,
aku telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang bersifat sosial. Yi Chen tidak menyangka He Yuanjiang langsung menolak dirinya begitu saja. Oleh karena itu, dia bertanya, Profesor He, jika masalah uang, sebenarnya semua itu mudah dibicarakan, asalkan kamu mengatakan nominalnya. Jika aku sanggup menyetujuimu, maka akan kulakukan. He Yuanjiang menggeleng sambil berkata, bukan ini, bukan masalah uang. Ini adalah keputusanku secara pribadi. Aku telah bekerja di beberapa grup 500 terkuat di dunia selama 20 tahun lebih. Dalam 20 tahun terakhir ini, aku selalu memeras otak memikirkan bagaimana membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Ini membuatku merasa sangat tidak berarti, juga tidak bernilai apa-apa. Jadi aku baru memutuskan untuk pergi mengajar menggunakan cara lain untuk membuktikan nilai diriku. Yi Chen tidak mengerti dan bertanya, bantu perusahaan mendapatkan lebih banyak keuntungan, mengapa bisa membantu merasa tidak berarti? Sekarang kamu mengajar, bukankah juga sedang bantu sekolah mengembangkan lebih banyak orang berbakat? Aku pikir tidak ada perbedaan mutlak di antara kedua hal ini. He Yuanjiang tersenyum tipis dengan serius mengatakan, jujur saja, sebenarnya aku bukan orang yang sangat menyukai uang. Selesai berbicara, He Yuanjiang berkata dengan penuh perasaan mendalam, sebenarnya setelah uang mencapai tahap tertentu, bagiku menjadi tidak berarti. Keadaan hidupku sejak aku menghasilkan uang $500,000 Amerika Serikat dalam setahun, hingga aku menghasilkan uang $10 juta Amerika Serikat dalam setahun, standar hidup dan keadaanku tetap sama seperti saat aku menghasilkan uang $500,000 Amerika Serikat. Meskipun aku tidak termasuk orang kaya, tapi aku telah bekerja selama bertahun-tahun. Juga ada tabungan sebanyak beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat. Ditambah aku melakukan beberapa investasi saham dalam tanganku, memiliki beberapa saham Apple dan Tesla. Jika semuanya dikonversi jadi uang tunai, mungkin ada sekitar 200 sampai 300 juta Amerika Serikat. Meskipun uang ini tidak bisa dibandingkan dengan grup di Hao milik Tuan Ye, tapi aku sama sekali tidak tahu harus bagaimana menghabiskan uang itu. Rumah yang aku tempati saat ini tidak termasuk mahal. Jika ditambah semua juga hanya sekitar $1 juta Amerika Serikat saja. Aku bukannya tidak sanggup membeli rumah mahal, hanya saja merasa terlalu repot untuk ditempati. Selain itu, tidak perlu seperti itu. Mobil yang aku kendarai adalah Tesla. Ini adalah model paling umum, harga terjangkau dan ramah lingkungan. Jika semua ditotalkan dan dikonversi ke yuan, juga tidak sampai $60.000 Amerika Serikat. Dan pengeluaran bulananku juga hanya perlu beberapa ribu dolar Amerika Serikat saja sudah cukup. Selain itu, pengeluaran ini hanya menggunakan gajiku saat ini sudah bisa tutup. Mengenai uang-uang yang tersisa hanya bisa disimpan di rekening bank. Telah benar-benar kehilangan likuiditas. Menghasilkan uang sebanyak apapun, kelak semuanya juga akan disumbangkan ke yayasan amal. Jadi bagiku, aku merasa diriku lebih baik bersungguh-sungguh mengajar di sini saja. Yi Chen keheranan dan bertanya, apakah kamu tidak berniat meninggalkan sejumlah besar uang untuk anak-anakmu? He Yuanjiang sambil tersenyum mengatakan, kalau ini aku sungguh tidak ada pemikiran apa-apa. Umur putriku kurang lebih seperti kamu. Kondisi hidupnya hampir sama denganku. Bisa menghasilkan uang tapi sama sekali tidak bisa menghabiskan uang. Juga sama sekali tidak memotivasi untuk membelanjakan uang. Ye Chen mendengar semua ini spontan merasa agak sulit ditangani. Jelas sekali He Yuanjiang tidak tertarik pada uang, hanya ingin mengajar dan mendidik orang. Dalam situasi seperti ini, dirinya harus menggunakan apa untuk membuatnya tersentuh agar dia bersedia bekerja sama dengannya. Setelah Yi Chen berpikir-pikir, tetap tidak memikirkan sebuah cara yang sangat bagus, namun sebuah sketsa hitam putih sederhana yang tergantung di dinding
kantor He Yuanjiang menarik perhatiannya. Sketsa hitam putih sederhana itu hanya menggambar sebuah bentuk pohon. Kelihatannya tidak ada yang aneh, bahkan banyak orang yang sulit membedakan jenis pohon ini dari bentuknya. Namun Yi Chen tetap melihat gambar itu penuh minat, mengatakan, "Profesor He, apakah Anda sendiri yang menggambar sketsa sederhana ini?" He Yuanjiang penasaran dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu? Aku tidak tanda tangan di sana." Yi Chen sambil tersenyum mengatakan, "Karena aku mengenal pohon ini." Oh, He Yuanjiang segera bertanya padanya, "Karena kamu mengenal pohon ini, apakah bisa katakan secara garis besar?" Yi Chen menganggukkan sambil tersenyum berkata, "Profesor He, pohon yang kamu gambar itu sebenarnya adalah pohon Redwood di California, Amerika Serikat." He Yuanjiang agak tercengang. Saat ini Yi Chen lanjut mengatakan, "Sebenarnya sketsa sederhanamu ini harus diambil dari lencana Universitas Stanford. Jika aku tidak salah ingat, pola di tengah lencana sekolah Universitas Stanford adalah pohon Redwood." He Yuanjiang bertanya dengan heran, "Apakah Tuan Yi juga lulusan dari Universitas Stanford?" Yi Chen melihat ekspresi He Yuanjiang menunjukkan kegembiraan, segera menjelaskan, "Maaf Profesor He, aku bukan lulusan dari Universitas Stanford." He Yuanjiang tidak mengerti dan bertanya, "Lalu bagaimana kamu bisa tahu gambar pohon Redwood yang aku gambar ini adalah yang ada di lencana Universitas Stanford? Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Stanford, seharusnya tidak akan mengingat pola di lencana universitas dengan begitu jelas, bukan?" Yi Chen juga tidak menyembunyikannya dengan serius, mengatakan, "Pada waktu itu ibuku memang kuliah di Stanford. Ketika aku masih kecil, aku cukup beruntung bisa mengunjungi Stanford bersamanya." Ternyata begitu. He Yuanjiang sedikit mengangguk. "Aku lihat tahun ini kamu baru berusia 27 sampai 28 tahun. Seharusnya umur ibumu sama denganku." Yi Chen mengangguk. "Ketika aku lahir, ibuku berusia 26 tahun. Sepertinya tahun ini juga 54 tahun." He Yuanjiang merenung sejenak dan berkata, "54 tahun lebih kecil 1 tahun dariku, kemungkinan besar sekelas denganku, atau tepat sebelumnya dan sesudah dariku. Boleh aku bertanya sebentar, siapa nama ibumu? Mungkin kami kenal." Yi Chen ragu-ragu sejenak, tidak bisa dihindari, merasa agak sedih sambil berkata, "Ibuku sudah meninggal selama bertahun-tahun. Lebih baik tidak ungkit namanya." Yi Chen baru selesai berbicara. He Yuanjing benar-benar tercengang. Dia memandang Yi Chen terkejut hingga suara agak gemetaran bertanya, "Yi Chen, kamu bermarga Yi. Lalu apakah ibumu bermarga An?" Spontan Yi Chen tercengang, berseru, "Profesor He mengenal ibuku?" Seketika He Yuanjiang bersemangat mengatakan, "Kamu sungguh anak cengki." Begitu mendengar kata cengki, Yi Chen langsung berlinang air mata. An Cengki adalah nama ibunya. Nama ini sudah dia rindukan selama bertahun-tahun di dalam hati. Tapi selama bertahun-tahun ini, tampaknya pertama kalinya Yi Chen mendengar orang mengungkitnya. Ibunya bermarga An, artinya yaitu sehat dan sejahtera. Dan kata Cengki dalam nama diambil dari sebuah kalimat dalam catatan sejarah biografi Jenderal Li Simaqian. Persik dan Plum tidak bisa bicara, tapi mereka membuat jalannya sendiri. Secara harfiah berarti pohon persik dan daun plum tidak bisa bicara, tapi karena mereka bisa mekar bunga yang indah, berbuah manis, jadi orang-orang akan berinisiatif jalan ke depannya serta membuat sebuah jalan di bawah mereka. Arti sebenarnya digunakan untuk menggambarkan seorang yang tulus
dan disiplin, memiliki karakter yang sempurna, jadi tentu akan membuat orang lain terharu, menarik perhatian orang, disukai dan dikagumi oleh orang-orang karena Ibu Yichen adalah putri pertama kakek, juga yang paling disayangi dan dimanjakan. Tuan besar menaruh harapan tinggi padanya sehingga memberi dia nama An Cheng Ki, sebuah nama yang penuh arti mendalam. Kakek He Yuanjiang melihat Ketika He Yuanjiang melihat Yichen berlinang air mata, segera memastikan tebakannya sendiri. Dia melangkah ke depan, langsung menggenggam tangan Yichen, berkata dengan mata memerah, "Yichen, 20 tahun lalu kita berdua pernah bertemu. Saat itu kamu masih sangat kecil. Ibumu membawamu ke Stanford dan Silicon Valley. Aku dan istriku yang selalu menemaninya, tapi saat itu banyak orang yang menemaninya juga. Mungkin kamu tidak memiliki kesan apa-apa padaku." Selesai berbicara, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Berkata dengan penuh semangat, "Pada waktu itu istriku pernah memelukmu. Apakah kamu ada kesan?" Yichen menggeleng kepala, agak menyesal berkata, "Maaf, Profesor He. Sudah terlalu lama. Aku memang tidak memiliki kesan apa-apa." Selesai berbicara, dia bertanya, "Profesor He, Anda dan ibuku teman kuliah?" "Iya." He Yuanjiang mengangguk, menghela napas, dan berkata, "Kami teman sekelas selama beberapa tahun. Hubungan di antara kami juga sangat baik. Dulu ketika aku mengejar istriku, ibumu yang membantuku berikan surat cinta." Yichen penasaran dan bertanya, "Profesor He, apakah Anda bisa membicarakan tentang ibuku padaku?" Yichen penasaran dan bertanya, "Profesor He, apakah Anda bisa membicarakan tentang ibuku padaku? Aku tidak tahu apa-apa tentang dia sebelum menikah dengan ayahku." He Yuanjiang menghela napas, berkata, "Pada waktu itu ibumu adalah orang terkenal di Stanford. Bukan hanya mahasiswi Tiongkok terbaik dalam sejarah Universitas Stanford, juga merupakan ketua asosiasi alumni Tiongkok Stanford, pendiri dana modal Ventura Internet Stanford, banyak perusahaan teknologi tinggi teratas yang sekarang berkuasa di Silicon Valley. Waktu itu mengambil dana ibumu dan selangkah demi selangkah mulai maju." Membicarakan hal ini, He Yuanjiang tidak bisa menahan diri untuk menghela napas, berkata dengan sedikit melankolis dan penyesalan, "Pada waktu itu ibumu benar-benar wanita terhebat di Stanford dan Silicon Valley. Bukan hanya cantik, dermawan, dan berpengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan pribadi yang sangat kuat. Kekuatan keluarga juga bisa menandingi sebuah negara. Yang terpenting adalah keluarganya begitu kaya, dirinya sendiri masih begitu berkemampuan, serta menciptakan prestasi besar seumur hidupku ini juga hanya melihat ibumu saja. Pada waktu itu seluruh teman Tiongkok sekelas kami, termasuk pada teman sekelas orang asing itu, semuanya tidak menonjol sama sekali di hadapan ibumu." Berbicara sama di sini, He Yuanjiang menghela napas dan berkata, "Waktu itu di Stanford ada sepatah kata yang tersebar. Katanya ada banyak penguasa elit di Silicon Valley. Setidaknya ada sepertiga pria yang menjadi pengagum ibumu. Kata-kata ini tampaknya sangat berlebihan, tapi pada masa itu ketenaran ibumu di Silicon Valley tidak ada orang yang tidak tahu. Semua orang sangat menghormatinya, juga sangat mengaguminya." Sebenarnya ini pertama kalinya Yichen mendengar mengenai semua tentang ibunya ketika ibunya kuliah di Stanford dan melakukan
berprestasi di Silicon Valley. Yichen masih belum lahir. Setelah Yichen lahir, ibu perlahan mulai menjadi istri baik yang membantu suami di rumah. Jadi di dalam ingatan Yichen, ibu bukan orang yang memiliki citra elit bisnis. Selain itu, Yichen tidak tahu banyak tentang ibunya yang sebelum melahirkan dirinya. Ibunya orang yang rendah hati, juga tidak pernah membicarakan hal ini dengan dirinya. Sekarang mendengar He Yuanjiang mengatakan semua ini, seketika dalam hati Yichen sangat tertarik bertanya, "Profesor He, apalagi yang kamu ketahui mengenai ibuku?" He Yuanjiang dengan serius mengatakan, "Kalau itu sungguh terlalu banyak sekali. 3 hari 3 malam juga tidak akan selesai berbicara." Berbicara sampai di sini, spontan ekspresi He Yuanjiang menjadi suram sekali, menghela nafas dan berkata, "Waktu itu saat terjadi kecelakaan pada ibumu di Jinling, beberapa puluh orang dari asosiasi mahasiswa kami malam itu juga langsung pulang ke Jinling untuk mencarimu. Saat itu aku juga ada di antara orang-orang itu. Ada banyak teman sekelas ibumu di Stanford yang ikut pergi ke sana. Meskipun aku adalah bukan penduduk asli Jinling, namun aku menggerakkan semua koneksiku di Jinling, tetap tidak menemukan keberadaanmu. Kemudian ada lebih dari 300 siswa di asosiasi alumni Stanford kami dan hampir 100 teman ibumu di bidang modal Ventura Silicon Valley bekerja sama untuk menemukan keberadaanmu di berbagai tempat seluruh dunia selama 10 tahun. Tidak ada hasil apapun. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini kamu kemana?" Yichen tidak menyangka setelah terjadi kecelakaan pada orang tuanya, teman sekelas dan sahabat ibu ternyata masih mencari dirinya selama 10 tahun. Dia terharu sekali, juga menghela napas mengatakan, "Profesor He, sebenarnya selama bertahun-tahun ini aku selalu berada di Jinling." Selesai berbicara, Yichen lalu menjelaskan kepada He Yuanjiang tentang Tang Xihai menyembunyikan dirinya di panti asuhan. Spontan He Yuanjiang menghela napas dan berkata, "Aku sungguh tidak menyangka ternyata kamu selalu berada di Jinling." Yichen bertanya kepadanya, "Profesor He, apakah Anda mengenal ayahku?" He Yuanjiang menggeleng kepala dan berkata, "Ketika ayah dan ibumu berpacaran tidak pernah berhubungan dengan kami. Kami hanya tahu bahwa ayahmu adalah tuan muda keluarga Yi di Yanjing, tapi tidak tahu lebih detailnya. Ketika orang tuamu mengadakan pesta pernikahan di Yanjing, awalnya aku dan istriku berencana untuk hadir, tapi terjadi sedikit masalah di Amerika Serikat. Kami hanya bisa mengubah rencana untuk sementara waktu." Sambil berbicara, dia menghela nafas lagi. Bagaimanapun jarak antara Amerika Serikat dan Tiongkok terlalu jauh. Jika aku tidak salah ingat, setelah ayah dan ibumu kembali ke dalam negeri dan menikah hingga mereka terjadi kecelakaan di Jinling, aku hanya bertemu dengan ibumu sebanyak 3 kali. Terakhir kali adalah saat dia membawamu pergi ke Stanford. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.